Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, sahabat Syiar Indonesia Baca Quran. Alhamdulillah tidak terasa sudah sepekan kita kajian di Kasku, kajian sejenak sebelum berbuka bersama Syiar Indonesia Baca Quran. Mudah-mudahan ya sudah mendapatkan banyak ilmu dan sudah diamalkan juga. Nah, insya Allah di pertemuan ini ya silahkan disiapkan dulu catatannya, ya niatnya diperbaiki karena kita akan membahas terkait dengan alaman yajibus shaum. Jadi untuk siapa saja kewajiban puasa ini. Nah, tentu ini akan ada panjang, agak sedikit panjang. Baik. Yajibus siyamu ala kulli muslimin. Jadi kewajiban puasa Ramadan itu ya khususnya di puasa di bulan Ramadan itu wajib bagi seluruh muslim sebagaimana dari Quran surah Al-Baqarah ayat 108 itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Akan tetapi di situ kan hanya disebutkan amanu. Wajib untuk orang-orang beriman. Nah, ada enggak syarat-syaratnya gitu ya? Siapa aja? Nah, syarat-syaratnya yang pertama balighin. Nah, dia seorang muslim, ya berarti muslimin balighin. Dia seorang muslim, jadi dia tidak kafir, jadi harus masuk Islam dulu kalau ingin menunaikan puasa di bulan Ramadan. Kemudian usianya balighin. Usianya sudah sampai ke usia baligh. Ya. Kalau laki-laki 15 tahun, kalau di kitab Safinah itunya, kalau perempuan 9 tahun. Ya kalau misalkan sudah mimpi jima dan kalau sudah mimpi jima belum 15 tahun juga itu sudah masuk usia baligh. Itu nanti fikih-fikih itu bisa dilihat di kitab Safinah misalkan yang paling sederhana. Jadi harus baligh dulu. Jadi kalau misalkan belum baligh, artinya belum diwajibkan. Kemudian aqilin, memiliki akal. Jadi akalnya tidak hilang. Ya afwan kalau bahasa kita enggak gila. Ya, tapi saya enggak mau nyebutin gila karena saya lebih senangnya menyebutkan hilang akalnya. Jadi hilang kesadarannya. Muqimin, dan dia juga sedang tidak dalam perjalanan. Dia sedang berada di desanya atau di tempatnya, sedang mukim. Enggak dalam safar. Kemudian qadirin, dan dia mampu. Ya, tidak lagi sakit gitu ya. Pokoknya keadaan fisiknya mampu. Salimin minal mawa'i', dan dia itu terselamat, ya artinya tidak dalam kondisi yang tidak boleh, contohnya seperti haid dan nifas. Ya kalau misalkan haid enggak boleh ya berpuasa, dan ketika nifas juga enggak boleh. Nah, itu kewajiban puasa bagi siapa saja. Kemudian pertanyaan kedua, hukum puasa untuk anak kecil bagaimana? Ya, hukum puasa untuk anak kecil bagaimana? Nah, hukumnya adalah tidak wajib. Kalau belum balik tidak wajib, akan tetapi yu'marus sabiyyu bis-siyami li sab'in in ataqah. Tapi kalau misalkan kita punya anak nih, umurnya 7 tahun, maka dianjurkan untuk puasa, untuk sebagai latihan. Ya latihan mempersiapkan dirinya nanti ketika balik sudah biasa. Wa dzakara ba'du ahlil ilm, bahkan sebagian ahli ilmu itu mengatakan annahu yudrabu ala tarkihi li ashrin. Kalau misalkan usianya sudah 10 tahun boleh dipukul gitu ya. Boleh dipukul seperti misalkan dalam perintah kas-shalah. Seperti dalam salat, kalau misalkan anak kita udah usia 10 tahun dan gak mau salat, boleh dipukul. Nah, dalam arti pukul di sini ya ada yang mengatakan dipukul, benar-benar dipukul gitu ya. Tetapi kalau misalkan sekarang kan metode kayak gitu enggak cocok. Bisa dalam arti pukul di sana itu misalkan kalau kamu tetap gak mau sholat, tetap gak mau puasa, mamah tahan misalkan uang jajan, kan itu juga mukul dia gitu ya. Gak dikasih jajan nih tiap hari, aduh bahaya. Nah, dia akan memaksakan dirinya untuk sholat dan untuk puasa. Nah, kayak gitu. Karena ada dalil di dalam hadis Nabi juga mengatakan muru auladakum bis shalah. Ya, perintahlah anak-anak kalian untuk menunaikan salat wahum abna'u sab'ina sinin.
Ya kalau misalkan dia sudah usia 7 tahun. Jadi untuk latihan dia perintah, biasakan. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyrina sinin. Nah, dan pukullah mereka boleh. Kalau misalkan sudah di usia 10 tahun tetap ngeyel nih, tetap gak mau gitu ya. Disuruh sholat gak mau, disuruh puasa gak mau. Nah, maka kalau di usia 10 tahun boleh dipukul. Nah, dalam arti pukul di sini ya ada yang mengartikan pukul benar-benar dipukul, tapi dengan pukulan yang tidak keras juga gitu sampai bonyok gitu ya. Kasihan banget gitu. Nggak boleh kayak gitu. Ya misalkan kita tahan aja uang jajannya misalkan. Itu juga memukul, bagian dari memukul. Wallahu taala alam. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kalau misalkan orang kafir masuk Islam atau ada anak kecil balik gitu ya, tiba-tiba balik gitu ya. Nah, itu bagaimana hukumnya? Dan itu ketika di bulan Ramadan ya, terjadinya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ada orang yang masuk Islam dan ada anak kecil yang masuk usia balik atau masuk ada perkara-perkara yang menjadikan dia balik. Bagaimana hukumnya? Bagaimana keadaannya? Harus apa yang dilakukan? Idza aslamal kafir, jika orang kafir masuk Islam, au balagal sabi, atau anak kecil mencapai usia balik, au afaqal majnun asna an-nahar, atau orang gila sembuh di siang hari. Ini ada taman. Ada orang gila sembuh, kesadarannya kembali gitu ya. Di bulan Ramadan nih di siang hari. Lazimahumul imsak baqiyatal yaum. Maka mereka wajib menahan diri untuk puasa sampai menjelang berbuka. Jadi kalau misalkan ada orang kafir awalnya nih, belum muslim, masuk muslim di bulan Ramadan, maka di hari itu dia harus berpuasa, menahan dirinya untuk berpuasa sampai berbuka. Gitu. Dan ada anak kecil, maka anak kecil itu harus berpuasa. Atau misalkan ada orang gila baru kembali lagi kesadarannya di siang hari, maka dia harus berpuasa. Nah, kayak gitu ya. Wala yalzamuhum qada'u ma fata minas syahr. Tetapi mereka tidak perlu mengganti puasa yang telah terlewat dalam bulan tersebut. Jadi nggak perlu diganti juga, nggak perlu mengkodo juga. Misalkan masuknya orang kafir itu masuk di pertengahan bulan, di bulan Ramadan di pertengahannya masuk, atau orang gila tiba-tiba kembali lagi kesadarannya di pertengahan bulan, maka yang setengah lagi itu nggak perlu dikodok, nggak perlu diganti, begitu. Wallahu taala alam bissawab. Ya, karena ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi man aslama fi yaumin min syahri Ramadan. Nah, siapapun yang masuk Islam di hari di mana bulan Ramadan, falyumsik ma baqiya min. Maka dia perlu menahan dirinya, akan tetapi dia tidak perlu mengkodo hari-hari yang terlewat. Nah, kayak gitu. Kemudian pertanyaan yang keempat, hukum puasa bagi orang gila bagaimana? Nah, ini ya, hukum puasa bagi orang yang hilang akalnya. Al-majnunu marfu'un anhul qalam. Karena orang yang hilang akalnya itu tidak dibebani kewajiban puasa. Jadi marfu'ul qalam. Jadi maksudnya catatan amal itu diangkat, jadi tidak dihisab. Fa in kana yajinun ahyanan, jika ia kadang-kadang hilang akalnya, wa yufiqu ahyanan, atau kembali misalkan kadang-kadang juga dia sadar, lazimahu siyamu fi hali ifaqatihi duna hali jununihi. Maka ia wajib berpuasa ketika sadar dan tidak wajib ketika dia hilang akalnya. Ini takutnya ada kasus-kasus kayak gini. Maka ketika dia misalkan ada orang yang hilang akalnya, tiba-tiba hilang, tiba-tiba sadar, tiba-tiba hilang, tiba-tiba sadar, maka ketika dia hilang akalnya dia tidak wajib. Ketika dia sadar maka dia jadi wajib lagi. Nah, kayak gitu. Sebagaimana di dalam hadis Nabi, ya, karena rafi al-qalam an salasatin. Jadi diangkatnya pena, tidak dicatat amalannya atau tidak dihisab itu an salasatin, di 3 orang. Siapa saja? An-naimu hatta yastaiqidha, ya orang yang tidur sampai dia bangun, was-sabiyyi hatta yahtalim,
Dan orang yang tidur, anak kecil sampai ia balik, wal majnuni hatta yaqil, dan orang yang hilang akalnya sampai dia sadar. Nah kayak gitu. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian ada pertanyaan lagi kelima. Misal jika seseorang meninggal di tengah Ramadan. Misalkan ada orang yang meninggal di tengah Ramadan, nah itu kayak gimana hukumnya? Man mata isna asyhara falaysa alaih. Nah, jika seseorang meninggal di tengah bulan Ramadan, falaysa alaihi wala ala auliyaihi syai'un fima tabaqqa minasy-syahr. Maka ia dan keluarganya tidak memiliki kewajiban apapun terhadap sisa hari yang belum ia jalani. Jadi nggak harus dikodok. Jadi kalau misalkan kita wafat, misalkan ada yang wafat pertengahan bulan, maka yang setengah bulannya lagi kayak gimana? Nah, maka tidak harus diganti atau para keluarganya mengganti. Enggak ya. Karena kalau misalkan sudah wafat, ya beban syariat itu sudah tidak berlaku. Wallahu ta'ala misal. Kemudian yang keenam, ada pertanyaan hukum bagi orang yang tidak tahu wajibnya puasa itu kayak gimana? Man jahila fardhu shaum fi Ramadan. Kalau misalkan ada orang yang tidak tahu wajibnya puasa bulan Ramadan, au jahila tahrimi at-ta'ami awil wata, atau tidak tahu haramnya makan dan berhubungan suami istri di siang hari, fajumhurul ulama, maka menurut mayoritas ulama orang yang seperti ini ala udrihi in kana yu'dzaru mithluh, maka diberi uzur jika memang bisa dimaklumi. Misalkan bisa dimaklumi. Amma man kana bainal muslimin, namun jika ia tinggal di tengah kaum muslim, ya, di tengah perkotaan, enggak di hutan gitu tinggalnya, banyak pembelajaran di situ, maka kayak gimana? Maka dia kan bisa bertanya, bisa belajar dan bisa bertanya. Kalau misalkan tidak begitu, wa yumkinuhu su'al wa ta'lim falaysa bimadurin, maka ia tidak memiliki uzur, tidak dimaafkan. Kalau misalkan kita tinggal di misalkan jauh dari perkotaan, jauh dari ilmu, jauh dari pendidikan, dan kita nggak tahu misalkan puasa Ramadan itu adalah wajib, maka itu tidak termasuk, mereka diberikan uzur, dimaafkan. Tapi kalau misalkan hidupnya di perkotaan, terus di situ juga ada ulama yang bisa membimbing, dia harusnya tanya terkait dengan syariat. Kalau tidak tanya, maka itu bukan uzur dan tidak dimaafkan. Wallahu taala alam bissawab. Nah, itu ya ada 6 ya bagian terkait dengan siapa saja yang wajib puasa di bulan Ramadan atau yang wajib puasa. Demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah kita akan berjumpa lagi esok hari berkenaan dengan puasanya orang yang sedang dalam perjalanan. Kayak gimana hukumnya, bagaimana adab-adabnya, dan bagaimana yang harus dilakukan. Insyaallah itu di pertemuan esok. Saya Yusuf Ibnu Ahmad. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.